Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku ke pasar lagi ya teman-teman, tapi aku ke pasarnya di sini nggak banyak banget ya buat belanjaan. Aku belanjanya cuma sedikit aja karena tujuan aku ke pasar kali ini buat menggiling bakso gitu ya teman-teman, karena aku mau bikin stok frozenan untuk di bulan puasa nanti. Nah, kebetulan ikan juga segar-segar, aku juga lanjut aja beli ikan ya teman-teman. Nah, stok ikanku juga sisa beberapa hari lagi, jadi aku beli aja ya, takutnya nanti kalau udah di H-1 mau Ramadan, nah itu pasar padat banget ya teman-teman. Makanya aku belanja aja sekalian untuk ikan, biar sekalian untuk stok nanti di beberapa hari puasa gitu. Nah, ini lanjut, aku udah sampai aja di rumah. Ini aku petik-petikkan dulu untuk cabenya. Tadi tuh aku juga beli cabe, aku nggak banyak beli cabe, aku belinya seperempat aja karena aku masih ada sisaan cabe yang kemarin gitu ya teman-teman. Dan kali ini aku juga belanja seperlunya aja teman-teman, karena masih ada untuk stok bawang, untuk stok sayur masih ada juga, jadi aku belanja untuk memenuhi yang kurang-kurang aja, maksudnya beli bahan-bahan yang kurang di rumah aja. Nah, ini lanjut aja ya, untuk cabenya udah selesai aku petikin ini ya. Ini aku juga mau keluarin, tadi aku di pasar juga beli tahu, aku beli 2 bungkus, satu bungkusnya 5.000 gitu ya teman-teman, karena aku banyak beli ikan yang kecil-kecil. Anak-anak tuh paling suka kalau misalnya aku beli ikan yang kecil-kecil itu dicampur pakai tahu gitu. Nah, ini tahunya nggak tahu sutra gitu teman-teman, tapi ini kayak tahu Cina juga, tahunya itu teksturnya lumayan padat gitu ya teman-teman. Nah, ini biar lama tahannya di kulkas, sebelumnya ini air panas sudah aku kasih garam juga, jadi aku rendam dengan air panas di kulkas, itu bisa tahan dia beberapa minggu ya teman-teman. Nah, ini lanjut belanjaan yang aku beli tadi, aku juga beli tepung terigu, terus beli minyak goreng, aku juga beli tepung panir karena rencananya aku juga mau bikin risoles hari ini teman-teman. Nah, kalau untuk ikan aku cuma beli 3 jenis ikan ini aja. Nah, ini 3 jenis ikan ini bisa lah sampai maksudnya sampai beberapa hari puasa nanti. Biasanya di hari pertama puasa sama kedua itu para pedagang lumayan agak sepi di pasar ya teman-teman, karena kan baru-baru puasa itu orang kebanyakan libur dulu ya, sehari 2 hari itu, makanya aku stok ikan aja gitu ya teman-teman, biar aman nanti pas H1 sama H2 puasa. Nah, ini aku lanjut aja sarapan dulu ya, kebetulan tadi sebelum ke pasar aku belum sarapan. Nah, ini aku sarapannya seperti biasa, segelas kopi, dan ini aku tadi beli roti gitu ya teman-teman, makanya ini aku nikmati dulu pakai roti. Biasanya sih aku ngerebus telur atau enggak ubi atau enggak itu pisang ya. Nah, ini aku di pasar nggak beli ubi atau pisang, tadi tuh pengen juga aku ngopi pakai roti gitu ya teman-teman. Dan apalagi aku tuh kalau lagi PMS gitu, aku tuh pengennya minumnya yang manis-manis gitu loh teman-teman, nggak tahu kenapa ya bawaannya kalau lagi PMS selalu seperti itu. Tapi kalau nggak lagi PMS aku paling sarapannya ya kadang kopi pahit gitu ya teman-teman, dengan ubi rebus atau dengan telur rebus atau dengan pisang rebus gitu. Nah, ini lanjut ya, tadi di pasar aku juga beli tahu. Nih aku beli tahu coklat gitu. Lanjut di sini mau aku lobangin gitu karena kan mau aku isi bakso gitu ya teman-teman.
Nah kebetulan ini aku ke pasar juga udah siang, di jam 8 pulang antar abang Razik MDA. Nah ini untuk tahunya karena mau aku isi, jadi aku lubangin gitu ya teman-teman. Nah lanjut aja, mau aku isi ini untuk baksonya. Nah ini baksonya aku giling di pasar aja teman-teman, karena aku mager gitu buat ngecopernya. Kebetulan juga itu daging ayam aku campur dengan daging sapi gitu untuk baksonya, biar teksturnya itu agak kenyal gitu dan enak kalau menurutku dicampur dengan daging sapi gitu loh teman-teman. Nah ini lanjut aja, untuk tahunya nggak banyak sih, tadi aku beli cuma 40 biji aja di harga 12.000 gitu ya teman-teman. Nah karena nanti sisanya mau aku bikin bakso gitu ya teman-teman, jadi biar sekalian untuk stok bakso juga, karena kan kalau di bulan puasa tuh kan kita enaknya itu makan yang berkuah-kuah, terus yang hangat-hangat jadi segar gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah ada stok bakso di rumah, nanti paling aku tinggal bikin, entah bikin sop bakso, entah bikin bakso, entah bikin mie ayam gitu di bulan puasa. Jadi tinggal cemplung-cemplungin aja nanti untuk baksonya. Nah aku tuh memang suka ya teman-teman, kalau mau puasa gitu aku stok frozen food makanan seperti ini. Biar apa, kadang-kadang kan pas puasa itu kan ada magernya juga ya, kita keluar gitu teman-teman. Jadi pas mager tinggal digoreng aja yang ada stok di kulkas gitu. Dan kadang-kadang ya kalau cari takjil di luaran sore-sore itu kan macet, rame gitu juga ya teman-teman. Jadi sampai di luar tuh kadang-kadang kebingungan juga ya mau cari takjil apa. Makanya aku lebih senang dibikin stok frozen food seperti ini, jadi pas masaknya tuh nggak bingung gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ya untuk tahu baksonya, ini udah matang. Lanjut di sini mau aku masukkan ke box kontainernya teman-teman, biar nanti ditunggu dingin baru disimpan ke kulkas. Nah ini tahu bakso ini juga nanti bisa buat lauk juga bisa ya teman-teman. Biasanya sih aku kalau masak tahu bakso ini aku kocokin telur gitu loh teman-teman, baru aku goreng gitu untuk tahu baksonya. Habis dikocok telur, kasih cemplung telur, baru digoreng teman-teman, kayak bikin pergedel gitu loh teman-teman. Nah jadi kalau ini aja sih jadi lauk pun juga udah enak ya, nggak jadi cemilan, jadi lauk pun juga udah enak. Ini lanjut aku mau cetak baksonya ya teman-teman, dan mohon maaf aku nyetak baksonya seperti ini ya. Tapi untuk tanganku udah aku cuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman, karena menurutku kalau pakai sarung tangan, pernah aku coba gitu cetak bakso pakai sarung tangan, yang ada bentuknya itu nggak bulat-bulat gitu loh teman-teman, dan terus dia pun banyak lengket di sarung tangan itu. Nah ini nggak apa-apa ya, ini juga buat konsumsi sendiri gitu ya teman-teman. Nah pokoknya ini udah aku cetak aja untuk baksonya. Karena sebelumnya tadi kan airnya udah aku panasin ya, ini dalam posisi kompor udah mati gitu juga ya teman-teman, untuk aku mencetak baksonya. Nah pasti teman-teman di rumah udah tahu juga kan gimana caranya mencetak bakso gitu ya kan. Nah gimana nih teman-teman di rumah, apa persiapan teman-teman mau menjambut bulan suci Ramadan ini? Biasanya kan kalau para emak-emak kalau udah menyambut bulan suci Ramadan gimana ya, repot gitu ya teman-teman, maksudnya heboh gitu ya kan, terasa banget gitu ya teman-teman kalau mau menyambut bulan Ramadan ini. Biasanya swalayan juga rame karena banyak emak-emak yang menyetok kayak tepung, gula gitu ya teman-teman, karena kan memang itu yang dibutuhkan kadang di bulan Ramadan ya. Kayak tepung itu yang bikin kue, kayak gula kita butuh setiap hari bikin minuman gitu ya teman-teman. Nah aku biasanya setiap tahun seperti itu ya teman-teman, tapi untuk tahun ini rasanya beda banget loh teman-teman. Nggak ada aku persiapan sama sekali untuk stok gula, sirup ataupun tepung gitu ya. Pokoknya cuma sekarang ini persiapannya aku ya bikin
frozen foodan aja ya teman-teman, karena ya kondisi keuangan juga lagi minim sekarang ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, tetap disyukuri ya, tetap kita sambut bulan Ramadan ini dengan senang hati, dengan hati suci, dengan hati bersih ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku mau bikin isian untuk si risol. Isiannya di sini aku cuma pakai wortel dan juga kentang aja ya untuk isian risolesnya. Nah ini untuk bumbunya seperti biasa, langsung aja aku tumis, sudah aku haluskan. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih dan kemiri aja ya untuk bumbu halusnya ya teman-teman. Pokoknya di video sebelumnya bumbunya tetap sama aku pakai ya, tapi kali ini aku bikinnya nggak pakai isian kayak suiran ayam atau bakso gitu. Isiannya cukup dengan wortel dan kentang aja. Pokoknya kalau bulan puasa itu anak-anak paling suka banget dengan goreng-gorengan ya teman-teman. Kalau misalnya yang manis-manis kayak kolak, kayak bubur cendil, nah itu anak-anak agak kurang ya teman-teman dengan cemilan manis seperti itu. Nah ini aku bikinnya langsung 1 kilo aja ya untuk si risolnya, biar bisa stok untuk selama bulan puasa gitu ya teman-teman. Tapi kan nggak setiap hari juga ya kan kita gorengin si risol, paling diganti-ganti gitu ya. Bisa diganti, misalnya bikin bakwan hari ini, besok risol, besok tahu bakso, besok entah gorengan apa lah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Nah sambil nunggu isiannya matang itu aku untuk kulitnya udah aku bikin ya teman-teman. Jadi aku sekalian resting aja selama 20 menit, pokoknya sampai menunggu isian si risol ini matang juga, baru nanti langsung aja mau aku cetak gitu ya. Karena ini memang udah lumayan agak siang juga ya teman-teman. Nah pokoknya aku hari ini kerjaannya itu full dari pagi sampai kan ke malam. Nah itu aku nggak ada istirahat sama sekali teman-teman. Istirahatnya tadi itu aku cuma makan, ngasih makan adek Rafiq. Nah terus aku lanjut lagi beraktivitas menyiapkan risolnya aku. Nah di sore harinya selesai berbikinan risol itu aku lanjut nyetrika pakaian teman-teman. Pokoknya full banget deh untuk pekerjaan aku satu hari ini. Nah ini lanjut aja ya, mau aku cetak ya untuk si risolnya. Ini seperti biasa ya teman-teman, aku pakai teflon yang ini, aku cuma punya 1 teflon, jadi lumayan agak lama gitu ya untuk mencetaknya. Tapi kalau punya 2 teflon enak banget loh teman-teman, bisa set gitu buat mencetaknya gitu. Lagian menurutku kalau misalnya kita bikin sendiri buat makanan gitu ya teman-teman, kita pun lebih puas buat memakannya gitu ya. Kalau dibeli itu kan terbatas ya teman-teman. Misalnya contohnya kita beli 20.000 misalnya gitu ya kan. Nah itu cuma dapat beberapa biji gitu ya teman-teman. Nah kalau kita bikin sendiri kan misalnya habis, kalau pengen nambah kan tinggal digoreng. Nah, aku orangnya seperti itu ya teman-teman, karena kan aku tuh anak rame gitu ya teman-teman. Jadi menurutku lebih enak kalau kita bikin makanan tuh dibikin sendiri gitu. Terus anak-anak makannya juga lebih puas, hasilnya pun juga lebih banyak gitu. Tapi kadang tergantung juga ya teman-teman. Kadang kan ada orang yang sukanya itu dibeli ya untuk makanannya. Kadang kan ada juga orang yang suka bikin makanan sendiri. Kalau aku sih teman-teman, mungkin karena aku hobinya masak ya, jadi aku lebih suka aja kalau makanan tuh dibikin sendiri gitu. Ditambah lagi anak-anakku tuh hobi banget nyemil gitu loh teman-teman. Nah makanya aku tuh lebih senang buat berbikin makanan. Apalagi ya kita bikin makanan terus anak-anak tuh makannya lahap, terus makanan yang kita bikin itu habis. Nah itu bagi aku senangnya itu luar biasa loh teman-teman, karena rasa capek dan lelahku tuh terbayarkan kalau menurut aku ya. Tapi kita kan punya versi masing-masing ya teman-teman tentang hobi masing-masing juga.
Kalau menurutku teman-teman, kalau misalnya anak-anak kita doyan makan, suka ngemil, baiknya kita bikin makanan sendiri aja di rumah ya. Dan kita pun tahu komposisi dan bahan yang kita masukkan, menurutku itu lebih sehat juga ya teman-teman. Karena kan kalau di luaran sana, kalau misal kita beli jajanan, kadang itu juga kebanyakan micin ya teman-teman. Nah kalau kita bikin sendiri kan kita tahu apa yang kita kasih, apa yang kita masukkan gitu. Bukan berarti anak-anak itu nggak boleh jajan juga di luar ya teman-teman. Sekali-sekali sih memang anak-anak itu aku kasih juga jajan di luar ya teman-teman. Apalagi anak-anak tuh sekarang udah pada besar-besar, mereka tuh udah tahu juga ya mana yang bagus dijajaninya, mana yang enggak. Nah seperti itu. Nah ini aku separuh bikin isi mayo, bukan separuh sih, karena udah habis juga itu tadi untuk isian sayur, jadi masih ada sisa tepung. Nah lanjut aja aku bikin isian mayo ya. Itu mayonya aku campur dengan saus sambal biar pedas untuk isiannya. Isian mayonya itu cuma telur rebus ya teman-teman. Tadi juga udah aku siapkan untuk telur rebusnya, karena udah kebayang kalau seandainya nanti nggak cukup untuk sayurnya tapi adonan kulitnya masih ada, jadi aku punya stok untuk isian mayo. Nah itu yang di dalam piring hitam itu isian mayo cuma dapat sekitar 10-an ya teman-teman. Nah kebetulan juga nih ya aku bikin ini karena adek Razik itu nanti lepas maghrib mereka tuh ada acara makan bersama, mau menyambut bulan suci Ramadan gitu ya teman-teman, di rumah mengaji. Makanya sekalian aja aku bikin, jadi nanti sore bisa aku gorengin. Bukan sore sih teman-teman, memang ini udah sore ya, nanti di jam 6 mau langsung aku gorengin biar bisa nanti dibawa si Abang Razik ke rumah mengajinya ya untuk acara makan-makan bersama. Nah acara makan bersamanya tuh anak-anak nggak bawa nasi gitu ya teman-teman, dibeliin sama guru ngajinya itu kayak paket ayam chicken gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk cemilan gini anak-anak pada bawa semua ya teman-teman. Alhamdulillah banget, setiap tahun di rumah mengaji Abang Razik itu selalu seperti itu ya teman-teman, selalu dibeliin paket ayam goreng gitu. Pokoknya berkah banget deh untuk guru mengaji Abang Razik. Nah ini udah selesai stok frozenan aku, ada risoles, ada tahu bakso, dan juga ada baksonya. Nah sampai di sini dulu ya videonya aku ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur, terinspirasi, dan termotivasi ya sama videonya aku. Nah di sini aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat para subscriber aku semua ya. Kalau aku ada salah atau ada kekurangan selama bikin konten, aku minta maaf ya teman-teman. Nah ini lanjut aja mau aku susunin ya ke dalam kulkas. Nah ini kulkas juga udah full ya teman-teman, udah ada ikan dan juga udah ada cemilan stok frozenan gitu. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu support channel aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda notifikasi loncengnya. Assalamualaikum, see you in the video, bye bye.